Pekan lalu Kabinet Merah Putih menjalani retret di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, selama 4 hari 3 malam atau 24 hingga 27 Oktober 2024. Meskipun sebagian besar Kabinet Merah Putih bukan berlatar belakang militer, tetapi mereka menyempatkan tersenyum dan mengaku siap secara fisik dan mental mengikuti agenda retret. Kesiapan itu perlu karena agenda retret tersebut salah satunya berfungsi untuk menyolidkan kabinet guna mewujudkan 8 misi luhur Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam Astacita selama 5 tahun ke depan atau pada periode 2024 hingga 2029. 8 misi yang berguna untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. 8 misi tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, HAM, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kemudian memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tentu saja 8 misi tersebut memerlukan komitmen yang besar dari Kabinet Merah Putih yang telah bekerja sejak dilantik pada 21 Oktober 2024. Pakar Kebijakan Publik Universitas Jenderal Sudirman, UNSOED, Profesor Slamet Rosyadi juga sempat mengingatkan agar Kabinet Merah Putih dapat mengatasi tantangan koordinasi antar kementerian atau lembaga ke depannya. Sehingga, Presiden selama kegiatan retret selalu menekankan kepada jajarannya untuk bergerak seirama dengan tujuan yang sama sebab pemerintahannya tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim. Presiden juga mencontohkan Kabinet Merah Putih agar belajar dari sebuah tim sepak bola yang mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama bahwa sedang berkompetisi dengan negara lain. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan Kabinet Merah Putih agar dapat disiplin dan setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan juga diingatkan Presiden agar senantiasa dijaga oleh Kabinet Merah Putih selama bertugas. Namun, satu hal yang paling mengena dan diharapkan telah tertanam di hati Kabinet Merah Putih adalah pernyataan Presiden agar pemimpin menjadi contoh yang baik untuk jajaran di bawahnya atau sesuai dengan nilai Ingar Sasung Tuladha. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepimpinan kita, kata Presiden Prabowo. Pernyataan itu harus dimaknai lebih oleh Kabinet Merah Putih, bahwa tidak hanya menjadi contoh baik-baik jajaran kementerian lembaganya, tetapi juga untuk rakyat Indonesia. Kerja cepat, kegiatan retret berakhir pada Minggu siang, 27 Oktober 2024. Akan tetapi, tak butuh waktu lama, semangat Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan misi Astacita telah bergelora. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan siap bekerja cepat usai mengikuti retret. Kemudian, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian langsung bergegas meninjau rumah susun, rusun, pasar rumput di Jakarta pada Minggu sore. Mereka bahkan masih memakai pakaian retret Kabinet Merah Putih, yakni berwarna biru tua dengan logo Garuda di dada, dan merah putih di kedua lengan bagian atas. Menteri Marwarar langsung menginstruksikan agar pembukaan pendaftaran rusun pasar rumput dilakukan pada Jumat, 1 November 2024, sedangkan Menteri Tito mendukung langkah cepat tersebut. Selain mereka, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik juga langsung tancap gas dengan mengunjungi tempat pembuangan sampah terpadu, TPST, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, pada hari yang sama usai pulang dari Magelang. Menteri Hanif mengatakan akan melaporkan hasil peninjauan kepada Presiden Prabowo agar penyelesaian sampah di TPST Bantar Gebang mendapatkan pengawalan pemerintah pusat. Tantangan, kerja cepat Kabinet Merah Putih pasca retret patut diapresiasi. Akan tetapi, masih ada tantangan, terutama dalam masa 100 hari pertama kerja, yakni struktur organisasi kementerian lembaga,
terutama yang dipecah atau baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Tantangan tersebut langsung disikapi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Rini Widiantini. Ia mengatakan penataan organisasi dan pengisian jabatan di kementerian lembaga menjadi prioritas kementeriannya selama masa 100 hari pertama kerja. Lebih jelasnya, terdapat 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas, serta 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur. Pada November ini, ditargetkan pembahasan struktur organisasi dan tata kerja selesai dibahas. Selain itu, penataan tenaga kerja non-aparatur sipil negara, ASN, juga menjadi prioritas untuk menyikapi tantangan tersebut. Oleh sebab itu, Kementerian PAN-RB sudah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2024 tentang percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga. Sementara itu, Kementerian PAN-RB bersama Badan Kepegawaian Negara, BKN, telah membahas pembuatan peta jalan untuk mempercepat pengisian jabatan ASN di masa transisi saat ini, yakni setelah terjadi pergeseran atau penambahan tugas dan fungsi pada beberapa kementerian lembaga. Terlebih, Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto telah memperkirakan sebanyak 229.901 ASN dialihkan berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Adapun rincian ASN yang dialihkan, yakni untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072 ASN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879 ASN, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejumlah 453 ASN. Kemudian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 710 ASN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 ASN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 ASN. Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN. Tentu saja, penyikapan terhadap tantangan itu perlu agar Kabinet Merah Putih dapat bekerja cepat tanpa jeda untuk mewujudkan misi Astacita demi rakyat Indonesia. Apalagi waktu yang dihabiskan Kabinet Merah Putih selama di Akmil pada 24 hingga 27 Oktober 2024 menjadi masa yang bermakna. Sehingga semangat membara usai retret harus saling dijaga oleh kementerian lembaga di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Tujuannya satu, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.